Karena budaya post kolonial syndrome itu sudah terjadi turun-temurun pasca Majapahit lengser. Jadi hari ini Soekarno memesankan kita ke revolusi mental karena banyak mental kita tuh yang sedang sakit. Maka kita harus wellness. Karena kita harus tahu mengatasi itu. Kita tidak bisa menyelesaikan itu secara instan. Sebagaimana kita tahu hari ini alam kita sudah tidak menyediakan bahan baku yang positif atau berkualitas. Akibat ulah kita sendiri. Nah, hari ini kita sudah mulai menghapus budaya ini ketika kembali kepada kecerdasan spiritual Nusantara yang hari ini kita kenal sebagai wawasan Nusantara, yaitu kembali ke bangsa maritim. Bangsa maritim itu memiliki kemampuan yang sangat visioner, jauh, ombo, jadi gelar jagat, gulung jagat. Nah, ini hasilnya kesadaran. Misalnya ketika jenengan tadi terlalu mengkonsumsi mitologi dan bersifat tahayul, itu bilang, pokoknya ketemu sedulur papat atau guru sehat itu yang wajahnya mirip kamu, itu cerita, itu sloka. Sampai kapanpun Anda tidak akan pernah menemukan itu, karena itu harus diterjemahkan. Nah, hari ini setiap hari Anda bertemu dengan napas, minum air, makan, kena matahari, masa Anda tidak terkoneksi dengan sedulur papat? Berarti Anda itu selama ini ilusi, terjebak oleh ketersesatan Anda sendiri karena Anda tidak mau melibatkan diri Anda untuk mengamati itu. Maka diajari sholat, zikir, semedi, sama saja itu cara untuk melibatkan diri kita untuk memperhatikan semua siklus yang bekerja. Baru nanti awak dhewe ora wani menyalahi siklus atau hukum tatanan. Sebagaimana kita tahu itu akan berimplikasi terhadap diri kita. Nah, di dalam alam niskala itu terdiri dari 8 macam yang tidak terindra. 1 disebut string, 2 quark, ketiga elektron, keempat proton, atom, gitu ya. Terus molekul, DNA, dan sel. Ini tidak terindra. Jadi wong Jawa ngerti ini yang memberi pengaruh kepada explicate order, bagian terbesar di jagat raya yang terlihat secara material. Tapi di balik itu tanpa winates yang disebut itu. Nanti yang bersifat skala itu terwujud, rogo itu ya, berarti rupa atau rogo itu terwujud. Itu disebut jaringan, organ, organisme, gitu, populasi, ekosistem, community. Yang tertinggi adalah biosfer. Nah, kegiatan materi yang terlihat itu tidak lebih kuat daripada yang tidak terlihat. Semakin terwujud bentuknya, semakin menyusut kekuatannya. Saya kemarin sudah bikin analogi bahwa ketika jenengan harus tahu besi itu dipukulkan ke suatu benda itu akan berlubang, ya kan? Tapi lubangnya hanya sepersekian kerusakannya. Tapi ketika bom nuklir terjadi, itu terjadi interaksi paling lembut di dalam susunan subatom. Ledakannya itu melebihi 2 kali lipat. Nah, itu yang berarti dentum ilahi di dalam diri kita yang paling kecil, subtil, semakin kecil itu semakin memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka digunakan orang Jawa sebagaimana disebut adalah menang tanpa ngasorake, the fighting without the win without fighting. Jadi dia memenangkan suatu pertandingan hanya gara-gara meledakkan kewelas asian. Kewelas asian di dalam diri itu disebut string. Nah, itu energi sang yang suwung atau disebut ether. Ether ini adalah ruang. Makanya sedulur papat 5 pancer. Elemen kita adalah bayu itu angin, air itu disebut mutmainah dalam bahasa sekarang atau bisa disebut anggapati, terus merajapati, terus api itu banaspati, alwamah berarti
tanah atau bumi. Terakhir adalah pancernya, yaitu disebut string. Itu substil terkecil yang sudah ditemukan oleh sains hari ini. Makanya hari ini saya berjuang untuk mengartikulasikan ajaran Jawa yang jari ini malati nek diwedar. Malati mergo tidak punya narasi untuk menjelaskan itu. Samare nek dikepruk dan dieksekusi seperti Siti Jenar. Karena budaya post kolonial syndrome itu sudah terjadi turun temurun pasca Majapahit lengser. Jadi hari ini Soekarno memesankan kita ke revolusi mental karena banyak mental kita tuh yang sedang sakit. Maka kita harus wellness. Karena kita harus tahu mengatasi itu. Kita tidak bisa menyelesaikan itu secara instan. Sebagaimana kita tahu hari ini alam kita sudah tidak menyediakan bahan baku yang positif atau berkualitas. Akibat ulah kita sendiri. Jadi bagaimana mungkin Anda merahmati alam ketika Anda kepada diri Anda tidak merahmati diri Anda sendiri, hanya gara-gara Anda tidak pernah mengamati. Jadi dengan meditasi, sholat, zikir, itu Anda sedang berkomunikasi. Tidak udah Anda simpulkan bahwa di situ ada sensasi panas, dingin, ketemu Nyi Loro Kidul atau lampaui saja. Karena itu memang kemampuan tubuh. Hari ini ketika kita mulai bisa mengalami diri kita semakin menimbulkan kecerdasan. Karena semakin subtil jangkauan kita itu semakin kepada titik terdalam disebut pancer atau sangyang suwung atau sunyoruri. Maka digambarkan dalam simbol semar itu. Semar itu kesengsem ring asamar. Ada sumber kecerdasan di dalam diri kita. Nah nanti kita ajak untuk menyentuh yang itu. Karena David Bohm itu meneliti dalam satu tabung itu dikeluarkan semua. Di vakum atau dihampa udarakan. Jadi partikel-partikel elektron atom ini dibuang semua. Ternyata tetap ada titik terkecil disebut string itu. Nah string itu kalau mbah kita disebut akoso atau ether. Dan ketika diamati, diberi komunikasi secara mental, emosi, disounding dengan mantra, dia menerima pesan dan bisa memperbarui dirinya. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba surrender, pasrah, meditasi, sel kanker hilang, dia bisa memprogram dan mencipta ulang diri yang baru. Sebagaimana sel kita itu menyediakan kemampuan untuk memperbarui dirinya sendiri. Jadi nanti ruwat itu satu seperti ini adalah ruwat mindset, ruwat pikiran. Maka kita butuh namanya tatwa atau pengetahuan. Nah setelah itu ruwat laku, berarti kita harus melakukan sampai ke inti seluler, sampai ke titik string. Berarti mulai dari makan. Karena ada nanti dibahas penyakit itu karena ada penyakit keturunan. Karena kita memiliki beberapa memori di dalam tubuh kita yang Anda sebut sebagai ya pasle, punarbawa, reinkarnasi, silahkan Anda sebut itu. Tapi saya lebih mengutamakan ada 8 memori: elemental, atom, evolusioner, DNA, pikiran dan perasaan, terus kesadaran yang mampu dijelaskan atau diartikulasi dan tidak dapat diartikulasi. Nah kalau Anda tidak bisa menyelesaikan yang lapisan satu, Anda harus menyelesaikan lapisan yang dua. Anda tidak bisa menyelesaikan penyakit yang sekarang terjadi, berarti ada memori yang diwariskan secara genetik dari mindset, pola, dan cara hidup leluhur Anda. Mbahmu, mbah apa, jadi terus akhirnya aku sik rasa kaya enek kodame. Itu di dalam DNA Anda. Loh mas, aku gak pernah loh belajar ketemu Nyi Blorong, tiba-tiba kok ada. Ya berarti DNA-nya mbahmu tuh pernah merekam itu. Mbahmu pernah menjadi salah satu penganut Nyi Blorongisme yang akhirnya ketika meditasi muncul. Itu berada di dalam memori DNA kita. Nah ketika itu terjadi, bagaimana cara meruat? Poso. Jadi kelintas elemental. Ketika Anda bisa mempuasai, Anda bisa merestrukturisasi sel Anda yang menyimpan seluruh memori purba dari apa yang kita himpun melalui DNA atau memori leluhur. Itu bisa clean. Makanya dengan berpuasa itu bisa meruat sengkolo. Nah, itu meaningnya adalah kita purification, membersihkan ke sampai lintas seluler. Berarti tidak ada penyakit keturunan. Biasanya polanya yang diturunkan yang sama karena ada memori DNA. Nah, itu harus di clean. Dari aspek dasar bisa hipnoterapi, tapi hipnoterapi belum menyentuh ke inti seluler. Nah seluler level itu hanya bisa dilakukan dengan menyusun pola makan yang baru, menyesuaikan dengan sistem alam. Berarti kita clean lintas seluler, termasuk mulai menyentuh ke lintas elemental. Jadi kita desain ulang diri kita yang baru. Itu kemampuan yang diwariskan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita adalah
co-kreator, partisipan. Dan jenengan ini mau bikin apa? Bikin kehancuran di dalam hidup Anda, ketidakberkualitasan, atau apa itu bebas. Yang penting Anda harus berlatih sadar. Karena dengan sadar Anda niteni. Jadi hari ini kita sendiri itu tidak bisa menerima pesan dari tubuh kita sendiri. Berarti tidak waskito kita. Misalnya hari ini kok tiba-tiba perutku mules, pasti ada sesuatu, tidak mungkin. Ini namanya karma. Pasti ada sesuatu yang kamu lakukan. Terus nanti ada orang ketabrak motor itu Anda bilang di situ atah enek demite loh itu. Di situ tanah wong kuwi duwe hukum karma. Bukan, karma dia adalah kelalaian. Karena dia kondisi lelah, tidak meningkatkan energinya, langsung mulai saja ngeluntrung. Berarti hari ini tidak diajarkan samadhi. Tidak diajarkan untuk meruat dirinya sendiri. Jenenge nek wis kesel atau defisit itu ya istirahat. Jangan maksa mulai karena ditelepon sama keluarganya atau apa. Terima dulu pesan tubuhmu. Saat kesel itu jangan ngoyo. Itu menimbulkan karma nanti. Akhirnya hari ini banyak orang yang justru melemparkan dirinya kepada malapetakannya sendiri akibat tidak menyadari kehadirannya dalam tubuh. Nah, wellness kita akan mengarah ke sana. Nanti kita mulai ambil cara-cara leluhur kita saat mengaktualisasikan untuk menyembuhkan itu. Makanya upawasa itu tradisi kuno yang berkembang di Nusantara, itu minimal memperhatikan siklus yang bekerja dalam alam, termasuk siklus kapan kita memakan, kapan kita tidak memakan. Terus siklus mendeteksi ini boleh dimakan apa tidak. Tubuh itu selalu memberi instruksi saat kita melatih untuk mengamati. Maka kemarin ketika meditasi, di dalam tradisi saya tidak ada yang wajib kesurupan. Makanya saya garis bawahi orang kesurupan itu nenek koncone, karena itu masalah mental. Itu lapisan tubuh mentalnya terlalu banyak program yang namanya histeria kolektif. Jadi kurang dibelai dan kurang diperhatikan dan kurang memperhatikan dirinya sendiri. Nah ini ketika ada temannya mesti wah, gitu kan. Dan akhirnya dia menyebut itu trans, bukan. Trans itu kemampuan tubuh untuk memberikan suatu pengalaman tertentu untuk mencapai titik balik. Titik balik apa? Ya untuk memantik perubahan gitu. Jadi orang kita sebelum orang itu mengadakan trans itu diajari ngeruat yang disebut mudra, ngerti ya? Jadi mudra itu ilmu mulat sariro hangrosowani itu di aspek wiraga. Jadi diajari nari, silat itu sebenarnya adalah non sewu, sholat ala Nusantara purba. Dengan bergerak itu kita melepaskan tekanan yang setiap hari kita konsumsi dari orang-orang dan lingkungan kita. Jadi nek bengi kon nari dewi daripada nenek koncone terus geru-geru. Nah ini yang harus mulai di elaborasi. Kalau tidak nanti kita akan mengkonsumsi mitos-mitos yang tidak sehat dan yang membuat bangsa ini tidak bertumbuh. Terutama ya bangsa manusia. Tapi hari ini spesifikasinya khususnya bangsa Nusantara. Jadi terlalu banyak menceritakan nasab leluhurnya, kemampuan leluhur, tapi gak ngerti ilmu itu caranya piye mengaktualisasikan itu. Nah ini salah satu itu. Berarti ada gerakan pencak silat, meditasi mapak padang. Itu cara melatih, menyadarkan diri kita untuk terlibat langsung terhadap tubuh kita. Jadi misalkan meditasi pertama, mas aku kok panas, aku ketemu ini, biarin aja. Jadi tubuh Anda itu ada 7 lapis, ya kan? Fisik, astral, terus eterik, mental, spiritual, kosmik, nirvanik. Itu bukan berarti nek ngerogo semua itu metu muncul keluar, bukan. Ya di dalam tubuh ini. Karena ketika Anda memberi perhatian, dia akan terus berpindah level.